bersama saya tuan rumah Neriangga dan siang hari nanti malam bukan siang hari nanti malam ya, maksudnya gini, bisa siang, bisa sore, bisa pagi, bisa malam ya kan. Sahabat literasi bakal ada di episode kali ini ngobrol-ngobrol sama penulis buku puisi berjudul Hari Hati. Sebentar, saya mau pastikan dulu ya. Hari Hati Berpuisi. Wow, maksudnya apa tuh Hari Hati Berpuisi? Apakah apakah isinya itu dalam seharian puisi melulu? Nah, makanya kita cari tahu. Kita akan mengundang tamu kita kali ini, yaitu Isnatul Ismi. Yuk, kita bakal ketemu ya sama Isnatul Ismi. Nah, ngomong-ngomong nih, buat sahabat literasi, yang jelas untuk sahabat literasi bisa mantengin terus Rumah Kata ya. Apalagi kalau mau udah diposting di YouTube, itu nanti bakalan ada kuis, gimana nanti sahabat literasi bakalan bisa ngedapetin giveaway buku-buku dari tamu Rumah Kata yang pernah ada gitu ya. Jadi langsung aja kalau pengen mantengin Rumah Kata di YouTube itu tentunya di RRI Surabaya dan bisa di podcast Keluarga Angkasa ya. Nah, seperti sekarang kita lagi live juga. Oke, kita akan tersambung dengan kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kita cari tahu kenapa sih Isnatul Ismi ini suka banget nulis puisi. Kenapa sih yang dipilih puisi? Lalu apakah tidak tertarik untuk menulis cerpen kah, novel kah? Atau mungkin tidak tertarik untuk terjun ke dunia literasi lainnya, misalnya menulis artikel populer atau bagaimana, atau mungkin justru malah sudah. Nah, makanya kita cari tahu. Yang jelas Isnatul Ismi ini adalah angkatan sastra Indonesia 2003 gitu ya. Dan memang dari dulu orangnya itu kelihatan sederhana, imut-imut, diem, gak banyak ngomong. Tapi kalau sudah kadung rame ya rame juga sih. Ya udah, yuk, kita bakalan ketemu sama Isnatul Ismi dan ngomongin soal Hari Hati Berpuisi. Kenapa disebutnya Hari Hati Berpuisi? Kenapa juga nggak yang lainnya judulnya gitu? Dan kita ini sekarang lagi nyoba tersambung dengan Isnatul Ismi. Panggilnya Ismi ya. Nanti kita bakal cari tahu nih mau enaknya santainya dipanggil apa gitu. Oke. Ini udah ada yang bergabung lainnya ya. Jadi buat yang mau bergabung dan sudah bergabung mungkin boleh meninggalkan komentarnya di kolom komentar, karena kita bakalan bakalan buka pertanyaan juga, sesi pertanyaan nanti bakalan dijawab. Kalau memang mau tanya sama Ismi, mungkin juga bisa mau tanya sama saya. Ini kenapa? Ismi kenapa ya nggak bisa gabung? Yuk, bentar. Aku mau kontak Ismi juga ya. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong, Rumah Kata itu kan bakal sering-sering giveaway juga ya. Jadi sahabat literasi pantengin terus Instagramnya RRI Surabaya ini. Di feed itu kita bakalan sering sharing juga pengalaman, bukan pengalaman, sorry, episode-episode yang sudah pernah ada gitu ya. Untuk Oke. Jadi sahabat literasi nanti jadi bisa update terus di Instagramnya RRI Surabaya supaya sahabat literasi tahu nih. Nah, ini udah gabung nih. Ismi. Hai. Hai, apa kabar? Ngambilnya. Saya manggilnya gimana nih? Anu gitu ya. Anu aja lah. Kadang dulu udah kamu namanya Ica. Iya, Ica dengan suara khasnya, Masya Allah. Apa kabar, Ca? Masih panas, Ca, Surabaya? Tuh, panas tenang. Gak karu-karuan ini panasnya udah kayak matahari tuh udah deket banget, sejengkal banget gitu. Rasanya gitu ya, sambil ngeteh. Es teh hangat ya kalau dulu ya. Es teh hangat. Es teh hangat. Gimana coba ada es teh hangat? Hangat gak pakai es aja sekalian. Mi, gimana Pak Mi? Hai. Gimana?
Kabarnya gimana? Keseruan. Alhamdulillah. Ya gini Alhamdulillah. aja, tetap kecil. Enak masih kecil. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak nggak berasa ibu-ibu, nggak berasa udah punya anak, nggak punya suami gitu kan? Daripada yang Tapi kerutan. Hah? Tapi kerutan nggak bisa membohongi, Ja. Masa sih? Bukankah kamu skincare yang itu tuh aku sering sering banget kamu juga di Instagram kamu. Aduh. Jadi reunian kita. Kebetulan ada yang udah masuk nih dari Keparat nih kayaknya Sony nih. Udah gabung dia komentar BTW acara reunian ya katanya gitu. Oke, Mi. Iya. Kita ngobrol-ngobrol nih, Mi. Aku exciting banget. Kamu ternyata punya buku yang sebelumnya aku tahu itu di Instagram kamu. Kamu itu bukunya antologi puisi gitu ya ternyata. Terus sekarang ternyata kamu punya sendiri nih. Iya. One man show nih. Alhamdulillah. Jadi kamu Iya. sendiri punya kamu nih. Iya, yang Hari Hati Berpuisi ini solo. Solo, iya. Nggak Iya. tertonton sekalian. Jadi gimana Mi ceritanya Mi? Boleh dong cerita Mi pengalaman kamu dalam dunia penulisan terutama puisi. Kenapa kamu milihnya puisi gitu? Boleh dong cerita background kamu gimana? Mungkin kalau aku kurang lebihnya udah tahu ya, tapi sahabat literasi penontonnya Rumah Kata ini pengen tahu banget nih. Gimana? Boleh cerita dong? Iya. Kenapa puisi? Karena saya beberapa kali nulis cerpen itu bahasanya bahasa puisi. Jadi waktu itu saya mengirimkan ke Kompas, di feedback sama Kompas bahwa bahasanya masih belum bisa mengalir gitu. Kemudian alurnya juga belum bisa ngalir. Kemudian saya pilih, saya coba lagi ke yang lain, ke Jawa Pos dan ke Anida. Waktu itu Anida yang online. Itu juga sama, masih harus banyak teka-tekinya gitu, belum bisa mengalir. Wah, susah ya ternyata nulis cerpen, novel seperti itu. Walaupun ada beberapa yang sudah ikut antologi. Nah, akhirnya ya kembali ke dunia lama saya, dunia puisi. Karena saya pun ketika SD itu menulis diary yang dulu ada gemboknya itu, Ja, warnanya pink. Biar apa coba? Biar nggak dibaca orang tua atau biar nggak dibaca orang lain? Gimana? Gayanya sih biar nggak dibaca orang lain, tapi diletakkan sembarangan gitu sama kuncinya. Iya, waktu itu nulis diarinya juga ini puisi, lebih banyak puisi gitu daripada diri hari ini aku gitu. Ternyata lebih banyak nulis puisi seperti itu. Singkat, tetapi sepertinya teka-tekinya hanya kita sendiri yang tahu gitu loh. Walaupun orang-orang pengen mengutak-ngatik ini tentang apa ya, tapi sepertinya dengan ini ya, dengan senyum-senyum gitu, sepertinya aku aja yang tahu nih teka-tekinya gitu. Seperti misteri gitu ya, misteri di mana hanya kamu dan Tuhan yang tahu gitu. Sepertinya begitu. Tapi ya ada beberapa puisi yang saya buat memang puisi liris ya, puisi yang prosa, bentuknya prosa ya memang sesederhana itu, hanya permainan kata itu saja. Seperti itu. Gitu. Dan kebetulan kamu juga akhirnya masuk ke kampus yang mendukung apa yang kamu suka gitu ya. Masuk ke Sastra Indonesia Uner. Terus semakin mendalamkah kamu mendapatkan ilmu puisinya itu? Iya, Ica ada dosen kita yang lagi nonton di sini. Siapa? Ini ada Dina. Halo Dina. Terus ada siapa yang mana? Ada Samuel Barel. Ada weradio.id. Ada Ida Nucha. Ada Hah? Ada Ibu Ida Nurul Hasanah itu. Oh, Ida Nucha itu ibu. Oh, hai. Ini mahasiswa iya, dosen kesayangan. Aduh, aku nih bukan mahasiswa yang ini loh, dulu itu yang rajin masuk
kampus, masuk kuliah ya. Iya. Jadi aku agak-agak mikir nih, Bu Ida ini yang mana ya? Bu Ida ini yang dosen apa ya? Yang dosen apa nih? Yang dosen puisi aja. Iya, dosen puisi. Ya kembali lagi relate sama apa namanya? Relate sama pertanyaannya Ida tadi. Kemudian kalau dulu kan sampai SMA itu kan hanya saya baca saja ya, baca OA Mukapa, baca puisinya Pak Sapardi gitu ya. Tapi ketika kita masuk kelas puisi ya bener-bener langsung di ini ya, dibredeli ya, per kata, per bait, bahkan sampai tipografinya. Oh, puisi itu punya bentuk yang menarik kayak arsitek gitu ya ternyata, penyair. Wow, sampai segitunya. Jadinya apa, semakin sama puisi itu semakin wah ya gitu. Tapi kalau mungkin untuk anak awam ini ya, Mi, yang namanya nulis puisi, ya udahlah nulis aja kata-kata indah, itu udah jadi puisi kok gitu. Adakah apa ya, maksudnya sanggahan dari seorang penulis puisi yang juga pernah dapat ilmunya? Nggak perlu soal kata-kata indah gitu. Apalagi kamu tadi membahasakan bahwa puisi itu ada tipografinya yang unik dan menarik sekali gitu. Gimana? Kalau itu saya harus ke sudut pandang saya ketika SMA ke bawah ya, belum masuk ini ya. Kalau dulu ya ketika SMP pun saya sering diminta teman untuk buatkan puisi untuk si itu dong. Dan kan saya nah seperti itu. Ya apa ya? Ya waktu itu sih bisa saja nulisnya apa yang kita rasakan. Tetapi ya itu ada satu sudut pandang saya dulu itu ya, memang puisi itu untuk mengungkapkan perasaan saya, tetapi saya tetap membungkusnya dengan teka-teki seperti itu. Itu tuh kayak ini gimana sih maksudnya gitu kan? Ismi gimana sih gitu kan? Iya. Jadi kamu ingin merahasiakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan itu melalui puisi gitu ya. Tapi ya bukan merahasiakan sih, mainan aja, bukan mainan sih, kita pengen curhat, tapi kita nggak pengen mengungkapkan, tapi kita nggak pengen mengungkapkan seluruhnya gitu loh, Cak. Ada kan kita dulu kan malu kan ya, kalau zaman dulu kan kita malu kan kalau lagi apa jatuh cinta misalnya atau lagi masalah itu kan kita malu gitu kan. Nah akhirnya ya gimana caranya aku sembunyikan ini dalam kata-kata, tapi aku ingin membagikan perasaan ini sama orang gitu loh, Cak. Gitu. Tapi ya bisa. Buktinya banyak. Kalau dulu saya baca itu ya, Kaki Langit itu puisi-puisinya di majalah Horizon ya waktu SMA, SMP itu ya. Itu anak SMA, anak SMP itu bagus sekali puisinya. Jadi kayaknya bisa deh, nggak harus bener untuk penyair ya. Nggak harus bener-bener tahu apa ya. Kalau bagi saya ya sudah, kamu pengen mengungkapkan apa dalam puisi, kamu mencintai puisi dan kata-kata, ya ungkapkan gitu. Nanti tugas untuk menganalisis untuk menganalisis dan dan membedahnya ya tugasnya pembaca dan ini ya kritikus ya, seperti itu, Cak. Itu tadi Bu Ida sempat komen, Ida bikinin Mi tolong bikinin aku Bu Ida ini loh bilang sebentar mana tadi ya. Tolong bikinin aku buatin puisi untuk adikku yang paling ganteng dong, Is, katanya. Sudah banyak, terlalu banyak. Ternyata orang yang bisa menulis puisi adalah dimanfaatkan oleh orang-orang lain, seperti kamu bilang tadi waktu dimanfaatin sama temen untuk bikinin puisi gitu kan. Sampai segitu udah gitu. Tapi setahu aku kamu sekarang juga aktivitas kamu ngajar ya, Mi ya? Iya, ngajar. Dan kamu ngajar apa nih? Ngajar bahasa Indonesia aja. Yang paling suka juga puisi. Bab puisi dan juga seni budaya sih. Jadi ketika puisi, musikalisasi puisi, teater itu seperti waktunya kita berekspresi. Inilah yang sebenarnya kita gitu. Itu udah tempat gitu. Kamu aja gitu.
Iya, tapi ya ternyata anak-anak remaja juga suka apa namanya ya butuh ini ya, butuh regulasi emosi ya, butuh apa ya, menyampaikan emosinya dan ternyata bisa loh lewat puisi gitu. Masih banyak nggak sih anak-anak muda sekarang yang minat sama puisi? Masih dan kayaknya harus deh, harus diperkenalkan. Kalau misalnya kita nggak memperkenalkan, mungkin ya kita akan memutus apa namanya, kita juga akan jadi bagian yang orang yang memutus rantai itu, rantai untuk mengenalkan puisi, mengenalkan sastra, mengenalkan apa ya, kata-kata yang bagus dari apa nenek moyang kita kan. Dulu kan puisi juga dipakai untuk nasihat ya, seperti itu. Iya, 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 ya, benar banget. Dan memang puisi pun itu sebenarnya nggak pakai masalah kata-kata yang bisa kita baca atau bisa kita pahami serta-merta ketika kita baca gitu maksud aku. Tapi juga sekarang bisa dipadukan dengan yang lainnya. Kayak kamu tadi bilang seni budaya juga. Terus habis itu aku juga pernah dengar ada musikalisasi puisi. Berarti kan bisa di combine dengan apa diakulturasikan dengan yang lainnya, musik dan lain-lain gitu. Iya. Kamu udah sampai sejauh itu nggak sih, Mi? Kalau untuk musikalisasi puisi, ya puisiku saya berikan ke orang yang ahli ini ya, ahli apa? Ahli nyanyi ya, petikan Nyanyi. gitar atau apa. Iya, kemarin ada juga yang dipakai untuk monolog sebagai bahan lomba juga ada seperti itu. Dan ada juga yang dibalik. Saya dulu pernah ketika kuliah itu menemukan secari puisi dari kakak kelas kita. Masih ingat bener saya, puisinya bagus sekali. Habis itu ya, saya ini tahu dong. Kakak kelas kita yang mana? Yang perasaan suka itu siapa ya? Jengki itu suka nulis puisi ya? Jengki. Siapa lagi? Iya. Siapa lagi? Mas Jengki. Mas Jengki emang puisinya Mas Jengki. Iya. Iya, dan saya belum nemu sampai sekarang. Iya. Wah, aku masih ingat loh perahu yang lurus, yang apa rambutnya gondrong, keriting, terus sok-sok biasa ya. sama kita ya. Oh, kita jadi maba, orang ini jahat banget sih gitu kan. Orangnya baik. Tapi keren puisinya. Waktu itu saya baca apa? Saya duduk gitu, ada selembar kertas gitu. Saya lihat, wah puisinya bagus. Habis itu dari situ akhirnya saya coba saya utak-atik jadi puisi baru. Bisa. Wow, oke. dibikin ini ya, dibikin apa namanya, dibikin puisi lagi gitu ya. Tapi Mi, sebenarnya ngomong soal puisi, yang bikin kamu suka sama puisi, maksud aku gini, bisa menilai ini puisi bagus apa enggak, kamu lihatnya dari apanya gitu? Apa ya? Kalau saya nggak berani sih menilai puisi karena saya berangkat dari puisi untuk curhat itu tadi. Jadi saya nggak berani untuk menilai puisi ini bagus atau tidak, itu saya nggak berani. Tetapi ketika ada yang puisi apa namanya puisinya siapa namanya Mas Diangki tadi kamu bilang bagus, kan berarti kamu ada kayak standarisasi, ini keren nih gitu. Iya. Apa ya? Maaf. Kata-katanya, kosakatanya itu apa ya, jarang gitu loh. Jarang apa ya, saya lupa itu puisinya bagaimana, cuman saya bener-bener inget ketika saya membaca itu. Jadi kosakatanya itu bukan kosakata yang biasa kita kenal, yang bisa kita kenal biasanya gitu, enggak, ada pilihan-pilihan. Kalau yang kemarin kan Eko ya, adik kelas kita ya, itu kan ini ya, tentang ini ya, nuklir ya. Aksara nuklir ya kalau nggak salah ya. Iya nuklir. Apa sih nuklir dia tuh pokoknya. Nah itu kan unik kan ya. Maksudnya nggak biasa gitu loh. Jadi kalau saya suka puisi yang berima seperti puisinya Sutarjika Sumbagri itu kayak apa namanya? Kayak ini ya, kayak mantra gitu ya. Ada lagunya, rimanya luar biasa, dan kemudian ada kata-kata yang keras tetapi ternyata lembut dipadukan dengan kata-kata yang lembut gitu loh, dan nggak biasa. Nah, itu yang saya seperti itu saya biasanya gitu. Wah, aku yang langsung ini bisa gitu amat ya kalau memahami puisi ya. Aku bisa kayak gitu. Ya ampun, ini kamu dalam itu dengan puisi gitu. Bu Ida, sorry. Ini loh, Bu Ida. Kamu inget Jengki kok nggak inget aku yo, katanya gitu. Terus
Tadi Malu. malu. Saudara juga bilang gini, boleh dideklamasikan salah satu karyanya Bu Ismi, katanya gitu. Boleh dong, Mi. Wah, saya nggak pinter deklamasi. Pinternya apa? Apa ya? Saya ke penutup buku ini saja ya. Puisi Boleh, terakhir di buku ini. boleh, boleh, boleh. Oke. Judulnya Sembunyi. Yuk, kita dengerin yuk. Sebentar. Kusembunyikan kata yang sesungguhnya, kuperangkap, kujelma imaji, agar tetap teka-teki seperti puisi. Yang tenang bertapa dalam laji-laji tanpa suara. Udah. Artinya apa itu, Rek? Tolong, tolong, tolong. Maksudnya apa ini? Ya, ya. Ini revolusi nuklir kayak Eko Darmopo. Maaf, salah. Jadi saya bilang secara nuklir. Iya, revolusi nuklir nanti sama Bu Ida loh. Ayo, ayo, ayo. Oke. Maaf, maaf. Iya. Ini sesingkat itu, Mi, itu ada di apa puisi penutup kamu ya, Mi ya? Iya, di penutup di buku ini. Jadi kita bisa, kalau dari puisi ini sih saya membagi sedikit saja ya. Maksudnya banyak saya membiarkan enggak, maksud saya dari saya membiarkan orang mengartikan puisi saya itu seperti apa. Cuman ketika puisi ini bisa kita ambil baris kedua dan ketiga saja, bisa kita ambil baris ketiga dan keempat saja. Jadi sepertinya satu kesatuan, tetapi coba baca per baris atau padukan baris atasnya dan bawahnya. Mungkin makna yang sebenarnya itu tersembunyi di situ. Aduh, tersembunyi dalam laji gitu katanya. Dalam laji. Itu, Cak. Biasanya dalam laci itu adalah sertifikat tanah, uang mas apa surat-surat duit itu tuh ada di situ. Ini apa maksudnya? Oke, ngomongin soal buku Hari Hati Berpuisi. Kenapa judulnya Hari Hati Berpuisi? Oh gitu. Jadi ini sebenarnya pernah saya ikut komunitas literasi di Pasuruan ya. Waktu satu malam itu, mulai dari jam 8 malam saya ingat, itu ada kelas puisi. Jadi kita membuat puisi. Dan waktu itu saya yang membagi gitu, membagi ini puisi dan sebagainya gitu. Kita kan terbiasa berbagi tentang karya gitu kan. Nah, setelah itu ayo kita buat sebanyak-banyaknya gitu. Nah, ternyata saya dari jam 9 sampai kemudian jam 3 itu terus mengetik gitu ya. Terus mengetik puisi 1, puisi 2, puisi 3, nggak bisa berhenti gitu, Cak. Terus ya sudah, akhirnya jadilah beberapa puisi. Akhirnya jadi beberapa puisi yang iya, Cak. Enggak, kamu tuh lo nulis puisi kayak nulis surat apa ya, kayak nulis surat aja gitu, nggak ada susah-susahnya sekali gitu loh. Ya, langsung gimana. Akhirnya ketika sudah ini ya, sudah selesai gitu, saya ketik terus saya kirimkan ke, jadi saya punya grup sama suami gitu loh. Kalau punya saya ada kata-kata yang saya nggak ingin melupakannya ya saya ketik ke situ akhirnya. Jadi ya saya ketik, saya tulis terus seperti itu. Dan setelah sadar, tadi nggak sadar berarti ya. Setelah sadar saya hitung, oh alhamdulillah jadilah beberapa puisi seperti itu. Gitu aja. Dan itu puisi misalnya yang hari ini yang pertama saya buka ya. Tunjukin pertama itu boleh tunjukin bukunya nggak apa-apa. Nih, nggak kelihatan tuh. Yang pertama itu tentang Hari Puisi. Jadi Hari Puisi. Aku akan mencanangkan bahwa hari ini sampai nanti itu adalah Hari Puisi. Saya ulang seperti itu. Kemudian yang kedua hari-hari puisi. Yang ketiga yang akan kurangkai. Jadi ketika kita menyatukan judulnya pun sudah bisa jadi puisi gitu loh. Jadi, judul 1, judul 2, judul 3 gitu. Akhirnya jadi puisi juga. Gitu. Wah, cara nih pinisirin nih. Kamu gimana ya? Speechless gitu. Jadi kamu kayak nulis puisi itu kayak apa ya? Kayak bisa
Itu tapi kamu dengan judulnya aja, kamu kalau dari judul satu ke judul berikutnya dan berikutnya itu bisa jadi puisi, itu emang kamu sengaja nggak terpikirkan sebelumnya atau udah ngalir aja gitu loh? Enggak sih, karena awalnya itu memang saya men-challenge ya, karena saya men-challenge teman-teman untuk ayo kita buat puisi yang banyak gitu kan. Akhirnya Mhm. saya juga men-challenge diri saya, ya saya harus konsisten dong, saya harus juga ikut menulis gitu kan. Akhirnya saya ikut menulis. Nah, ya itu tadi, oke, hari mulai malam itu sampai nanti saya akan mengatakan bahwa ini adalah hari puisi. Ya, saya tulis hari puisi. Kemudian yang kedua hari-hari berpuisi. Kemudian yang ketiga siang hari dan seterusnya. Jadi satu hari itu tentang puisi. Yang Hmm. akhirnya menciptakan beberapa puisi. Makanya kenapa Gitu ya. disebutnya hari hati berpuisi gitu ya? Iya, Karena iya. mau buat gitu kan dari jam 9 sampai jam 3. Wow. Coba ada Tapi hashtag. akhirnya dilanjutkan lagi, Cak. Kenapa? Kenapa? Judulnya? Tapi akhirnya dilanjutkan lagi hari-hari selanjutnya, Cak. Nggak bisa lah kita nanti. Ya. Terus jadi total di dalam buku itu ada berapa puisi? Berapa judul puisi? Ada berapa ya? Yang nulis aja sampai nggak hafal loh. Coba, tolong. Saya lupa ini berapa banyak ya. Sekitar 60-an, ya. Sekitar 60. 60. Ah, Iya. Kuluk juga nyapa nih, katanya gitu. Ini klutuk nih, kuluk Iya, iya. kita. Ya Iya, ampun. beneran reuni kita. Ya, ya ampun. Ada 60 judul puisi, kamu buat itu semuanya. Sebenarnya tema besarnya dalam buku kamu ini tentang apa? Tentang hari ketika hati berpuisi ya lah. Tentang puisi. Memang kamu bisa Iya. merasakan hati kamu berpuisi itu ketika kamu mengalami apa? Atau kamu memang setiap hari adalah hatimu berpuisi? Atau butuh momen-momen yang penting atau yang berbeda sehingga hati kamu bisa berpuisi? Apa ya, Jah? Kayaknya enggak sih, maksudnya ketika saya dipaksa itu ya juga saya harus challenge diri sendiri, saya harus bisa. Tapi Hmm. ketika misalnya sambil ngapain, sambil masak misalnya, sambil bikin sambal gitu, saya Hmm. tiba-tiba kita punya kata-kata yang dirangkainya indah gitu loh, seperti itu. Akhirnya ya apa namanya? Ya akhirnya saya berhenti sebentar, saya rekam atau saya tulis itu tadi. Hmm. Ya eman kan kalau hilang kan ya. Ya akhirnya ya itu ya bisa kok. Jadi saya itu suka sama Sutarji dan sampai sekarang pun Pak Sutarji ya sama Pak Sapardi itu. Jadi sampai sekarang pun benar-benar mancep gitu loh, Ica. Dan yang kedua itu Ahmad Dhani. Ahmad Dhani tahu ya. Dewa Ahmad itu. Dhani. Ya ampun, Iya. kamu nggak asik ya, suka Ahmad Dhani. Ya selain Fadli Padi ya. Yo. Yang pertama Fadli Padi. Uh, Anak Padi kita, sobat Padi. ya Ini nggak apa namanya? nggak ya. Ini dulu itu saya pernah lihat waktu itu SMA kalau nggak salah. Jadi Ahmad Dhani itu mengatakan gitu, saya membuat lagu yang hancur hatiku mengenang engkau. Itu tahu ya? Itu ternyata ini katanya Ahmad Dhani ya, mohon maaf kalau saya salah ya, tapi seingat saya Ahmad Dhani pernah mengeklaim seperti itu. Itu ternyata dari lagu ini loh, hatiku hancur mengenang engkau. Tahu Cak lagu itu? Lagu lawas Berkeping kesukaan ibu kita. Nah, itu. air mata itu ya, jatuh bercucuran. Iya ya. Oh, itu angkatan ibu kita itu. Iya, nah ternyata membuat syair, membuat puisi itu ternyata nggak serumit itu ya, gitu loh. Jadi kita juga kadang kita harus men-challenge diri kita, memaksa diri kita dari kita membaca puisi yang mungkin ya seperti saya menemukan puisi kakak kelas tadi kan, saya kan gitu. Akhirnya saya harus bisa nih, gitu, harus bisa
membuat puisi yang terinspirasi dari puisi ini. Apakah dibolak-balik katanya, dibolak-balik maknanya atau bagaimana? Itu sih kebiasaan saya untuk membuat puisi, ya. Mungkin setiap orang beda ya. Makanya kamu nggak berat gitu kalau mau bikin puisi gitu kan, kayak ya udah ngalir aja gitu. Ya ampun Iya, Mi. dan kalau saya ngajar juga ini bukan sesuatu yang berat. Puisi itu bukan sesuatu yang wah, yang berat, bukan. Kamu merasakan apapun, kemarahan, kesedihan, kecewa, atau mungkin kebahagiaan, ya sudah, ayo kita tulis. Nanti jadi deh puisi. Nah, setelah mereka membuat puisi, apapun ya, tentang apapun, baru kita ajari tentang teorinya. Yang itu memang harus diajarkan di ini ya, di kurikulum ya, tentang teorinya itu ya memang harus diajarkan. Jadi awalnya ya kita bebaskan saja mereka menyampaikan perasaannya bagaimana, emosinya seperti apa, ya bebas. Membuat puisi itu bebas, saya bebaskan dulu. Dan kemudian setelah itu saya ajarkan seperti yang ada di kurikulum, bahwa puisi itu ada teorinya loh, teorinya seperti ini. Oke. Baik Bu, tolong ngajari aku Bu Guru. Aku kok nggak nulis puisi Bu Guru, kok kayaknya segampang itu, tapi aku wangel tuh ya gitu kan. Aku nggak bisa ini, Ica nggak bisa siaran dengan suara yang renyah seperti Ica yang menyenangkan gitu, Ica. Ya ampun, tapi keren dengan keistimewaan masing-masing. Iya, ini nih ketika cinta di sampingnya, Cak, katanya gitu. Oh, maksudnya ketika hatimu berpuisi itu ketika ada cinta di sampingnya, katanya Bu Ida. Tapi cintanya kalau punya anak itu kayaknya cintanya tuh ya buat anak, bukan buat suami kayaknya. Kamu yang mana? Kamu setuju nggak sama pendapatku, Mi? Sebelum kita masuk lagi ke buku kamu, Mi. Kalau saya sih, karena ini saya sebut beberapa laci ya, berkali-kali saya menyebut laci. Ada laci anak, ada laci suami, laci orang tua. Ya, itu puisi laci puisi kita gitu loh. Jadi memang ada, bukan porsi ya. Kalau porsi kan nanti kita persentase, kita akhirnya hitungannya matematis gitu ya. Tetapi bisa nggak sih kita mengungkap perasaan, emosi, cinta itu kan nggak bisa dibagi-bagi kan, Cak? Harusnya kan ya full, kamu bisa memberikan full, ya berikan full gitu loh. Nggak 50% untuk suami, 25% untuk anak, enggak. Jadi bisa cinta itu ya itu tadi Bu Ida, puisi laci yang kusembunyikan adalah puisi untuk Wah, aku nggak bisa ngomong apa-apa nih, pasti kayak gimana ya. Aku tuh udah kayak gini banget loh sama orang yang udah pinter banget puisi gitu loh. Jadi kayak ya ampun. Enggak. Bener-bener keren. Kalau memang keren nggak gini deh kayaknya. Banyak yang jauh lebih keren. Enggak, Mi. Masalahnya cuma banyak yang tahu aja kalau ada seorang Isnatul Ismi yang keren banget bikin puisi. Itu yang penting. Makanya kamu Terima kasih, jangan. Balik lagi ke buku. Saya sebenarnya takut loh. Iya. Apa pas tahun apa? Kamu ngomong apa? Boleh ngomong dulu. Ya karena introvert ya, basic orang introvert ngomong-ngomong kalau dirinya introvert. Maksudnya gini, saya itu suka membaca orang itu dari karyanya, nggak tahu kenapa ya. Saya membaca cerpen itu otomatis, walaupun dalam teori kita nggak boleh loh menyangkut pautkan pengarangnya gitu kan. Tetapi kenapa ya ketika saya membaca puisi, saya membaca cerpen itu, saya kok akhirnya pengen tahu latar belakang pengarangnya, dan itu akhirnya bisa jadi kalau karya kita, entah itu cerpen, novel, puisi kita dibaca orang lain, berarti orang lain itu bisa jadi benar-benar membaca kita ya, membaca kepribadian kita, membaca pemikiran kita seperti apa gitu. Jadi dulu ketika saya malu untuk mengungkapkan atau memberikan puisi saya di khalayak umum, kan malu saya karena awalnya kan dari diari itu. Ya itu saya nggak ingin orang lain membaca saya gitu. Tapi ternyata nggak semua. Ternyata ya nggak semua ya puisi untuk kita nikmati. Puisi adalah ya hasil karya, nggak harus benar-benar terjadi sama diri kita, nggak harus
seperti itu. Kan banyak puisi yang apa namanya, yang orang lain tokohnya atau orang lain yang mengalami, yang kemudian kita sarikan dan kita buatkan jadi puisi. Gitu. Ada rencana misalnya kalau kamu udah bikin puisi seperti ini ya, terus kamu ngerasa ini puisiku nih kayaknya bakal bisa nih jadi lirik lagu gitu. Ada rencana nggak sih kamu, apa ibaratnya bahasa jual tuh kayaknya terlalu mainstream banget. Maksudnya kayak kamu ayo dong, kamu mau nggak bikinin lagu nih buat buat puisi aku gini, jadiin lagu dong gitu. Nggak berani maksudnya ada sih teman-teman yang saya kenal deket itu memang ahli di musik gitu loh, dan anak band, atau dia memang benar-benar ahli main gitar gitu, tapi ya apa ya itu bagiannya mereka gitu. Saya nggak, kalau dia membaca lepas itu dari siapapun ya silakan gitu, silakan dibuat. Karena saya di komunitas ini juga ada sih yang pinter seperti itu, pinter memusikalisasikan puisi. Jadi saya nggak berani untuk menawarkan, nggak berani. Nanti Mi akan ada saatnya Mi. Iya. Oke Mi, ini ada yang tanya Bu Ida mau tanya. Mi mau nanya bagaimana cara kamu mengajarkan anak-anak atau murid-muridmu menulis puisi. Nah Bu Ida kok tanyanya ke Ismi? Kan Bu Ida udah biasa tuh. Iya, jadi nggak enak. Ngeper nih saya. Iya. Nggak apa-apa. Itu versinya Ismi. Versinya Ismi gimana nih? Versinya saya. Ini ada anak-anak. Sebentar, saya lihat siswa saya nonton nggak ya? Ini aja tahun pertama saya mengajar itu ya ada materi tentang puisi. Tetapi saya melihat banyak sekali potensi-potensi anak-anak yang nggak dikeluarkan gitu loh. Seperti anak-anak kan suka menyanyi, suka lirik-lirik lagu, yang waktu itu Noah ya. Noah itu kan puitis kan? Puitis. Secara nggak sengaja mereka membaca syair lagu, dan untuk menghafalkannya itu kan juga mereka belajar puisi secara nggak sengaja seperti itu. Ya itu tadi. Kembali lagi yang kita bahas tadi awalnya ya, saya ingin mereka mengungkapkan. Jadi puisi itu satu sebagai nasihat. Jadi puisi lama itu yang dulu kita pelajari itu loh, syair itu loh, yang di Aceh itu kan dulu buat iya, buat nasihat, kemudian buat menyemangati untuk membuai anak-anak, tetapi membuainya dengan memberikan nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai adat, nilai-nilai budaya, nilai-nilai kehidupan. Itu kan dulu di Aceh, atau kalau sekarang syair-syair yang di masjid-masjid kan seperti itu untuk memberikan nasihat itu. Tapi ketika itu sudah saya sampaikan, dan kemudian saya berikan puisi itu, kalau ustadzah dulu di sekolah kami menyebutnya ustadzah ya, bukan ustadzah ya. Jadi ustadzah dulu membuat puisi itu ya untuk mengeluarkan emosi, untuk salah satu mengekspresikan diri seperti itu. Dan kalian bisa loh, jangan difikirkan kata-katanya, jangan bilang dulu saya nggak bisa, puisi itu berat, dan jangan bilang gitu dulu. Apa yang ingin kamu katakan ya tulis dulu, seperti itu, ditulis dulu. Nah dari situ ternyata banyak sekali saya terkejut gitu ya, kata-katanya ternyata bagus-bagus, dan kemudian ketika saya membaca itu ada feel-nya. Kalau dia sedang marah ya memang saya merasakan amarah gitu loh. Kemudian kalau memang sedang sedih ya dia merasakan sedih. Nah besoknya saya iseng gitu, saya mengonfirmasi, kok puisinya gini, kakak lagi marah ya? Iya gitu. Katanya ustadzah disuruh menyampaikan dalam puisi. Iya. Nah, ternyata kemarahan yang benar-benar dirasakan dan kemudian diungkapkan, diluapkan, itu ada feel-nya ketika itu jadi puisi, ada rasanya seperti itu. Dan saya benar-benar mengapresiasi sekecil apapun, apakah itu satu baris, titik, koma, dan seterusnya, sekecil apapun dia berpuisi, yaitu usahanya dia. Saya benar-benar mengapresiasi kata-katanya mereka, asalkan tidak plagiat. Kalau plagiat, wah saya nggak bisa terima tuh. Kalau plagiat, ya saya terangkan kesalahan terbesar atau perbuatan kesalahan terbesar itu ya plagiat itu, karena saya pernah merasakan memplagiat itu rasanya gimana gitu loh, Cak. Seperti itu ya, untuk pelajaran sih.
Iya, 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 iya. Jadi pakai yang siir-siir itu tadi. Iya, jadi Memberi. fungsinya puisi dulu. Iya, fungsinya puisi itu untuk apa? Kita belajar puisi itu untuk apa? Untuk diri kita sendiri, untuk kita meluapkan emosi, apa namanya, ya meregresi emosi itu tadi seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya anak-anak ya keluar ininya, keluar kata-katanya dalam bentuk tulisan itu tadi. Dan teman-teman kita ternyata juga sudah banyak yang gabung loh, Mi. Ada Asep, ya kan? Asep ini bilang Sony itu adalah salah satu penulis favorit saya, bilang gitu. Terus Ariza, Iya, Ariza, apa kabar? Wah, kita benar-benar reunian nih. Ya Allah, ya. Banyak yang lebih ahli dan banyak yang lebih keren puisinya di sini. Nah, makanya Sony itu luar biasa itu puisinya. Itu makanya Sony tuh nggak mau tuh diundang, jahat tuh dia tuh. Nggak mau diundang di rumah kata, katanya dia bukan penulis puisi katanya. Padahal dia juga punya buku loh dulu, perasaan ya kan sih? Ya nggak sih? Dulu tuh kan ada kan dia punya buku kan? Ini ada juga Wimi. Hai Wimi, gimana kabarnya? Wimi bilang Ismi sukses selalu, keren. Yeay. Terima kasih Wimi, terima kasih teman sekelas kita berpuisi ya. Iya bener. Nah, wah saya sendiri dengan sang suami. Aduh, kalau ngeliat dia tuh kayaknya ibu-ibu pejabat banget gitu loh pokoknya. Dengan laki-laki di sekelilingnya dia gitu. Nah ini kita kok jadi curcol ini. Dia cowok-cowok sama kayak kamu ya Mi. Kamu juga anakmu cowok semua ya Mi? Iya, alhamdulillah cowok-cowok aja. Kalian tuh cantik sendiri di rumah ya. Alhamdulillah cantik sendiri. Iya, doakan yang ketiga nyusul loh. Amin ya robbal alamin. Karena Wimi mau nyusul 3 anak cewek. Kalau Ariza udah lengkap nih, Riza ini udah lengkap dia cowok cewek. Oke, ya udah kita balik lagi ke buku kamu Hari Hati Berpuisi ini. Gimana nih proses kreatif? Kamu udah jelaskan tuh proses kreatif kamu gimana. Terakhir nih, gimana caranya ketika kamu sudah punya karya, terus kamu ingin bukukan, kayaknya langkahnya tuh maksudnya bakal gampang nggak sih Mi gitu loh. Kan kamu juga pengen buku kamu atau karya kita gitu ya, maksudnya dibaca gitu ya. Tapi gimana caranya biar jadi biar jadi buku gitu prosesnya. Kalau saya ya kalau dari sudut pandang saya ya Ca, ikut komunitas. Komunitas itu menjaga semangat kita untuk menulis. Jadi walaupun berpuisi atau menulis itu kan katanya siapa ya? Katanya Pak Trianto Triwiko saya takut salah nyebut nama nih. Pak Trianto gitu aja ya. Oke. Pokoknya ingat. Iya. Jadi beliau menyebutkan bahwa sastra menulis itu adalah pekerjaan sendiri gitu kan. Jadi penulis itu adalah orang yang menyepi menulis gitu ya. Dengan dirinya sendiri gitu, tidak bisa dikumpulkan, tidak bisa dijadikan satu dalam satu komunitas gitu. Iya benar sekali. Tetapi ada satu yang saya rasakan itu ikut komunitas itu ya menjaga semangat kita, kemudian membuat kita men-challenge diri kita sendiri. Kalau misalnya kita berdiskusi, oh aku harus bisa dong dari ilmu yang tadi aku peroleh, dari teori yang baru aku peroleh, aku buat puisi yang baru seperti itu. Jadi kalau bagi saya pribadi ya itu ikut komunitas salah satunya. Kemudian yang kedua ini banyak membaca. Jadi banyak kosakata baru yang ternyata apakah itu bahasa daerah atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang diserap dalam bahasa Indonesia, ternyata banyak kosakata yang yang kita asing gitu loh. Di kita asing ketika kita membuka kamus, semakin banyak membaca ya ternyata banyak kosakata yang ternyata aku nggak tahu ya seperti itu. Nah dari situ mungkin bisa jadi salah satu inspirasi kita untuk berpuisi gitu ya. Dan membaca puisi-puisi penyair yang lain gitu. Iya ya, kita nggak boleh nggak boleh kita harus banyak referensi juga, nggak boleh terkungkung sama diri sendiri gitu.
Ini diingetin sama Bu Ida, namanya Triyanto Triwikromo. Ya, Bu Ida, terima kasih. Terus saya takut tadi menyebutkan, saya takut salah menyebutkan nama karena saya untuk spelling itu susah. Hmm. Gitu. Terus Bu Terima Ida kasih, Bu Ida. ada yang ketiga, Tami, katanya gitu. Dikasih semangat juga sama Riza. Ketiga. Semangat berkarya, teman-teman. Semangat juga buat Riza. Iya, terima kasih. Riza juga bagus dulu puisinya, Kuluk. Iya, Kuluk kuluk itu juga. bagus Iya. banget. Nih dia bilang nih, tantangan ngajar di anak SMK yang kebanyakan laki-laki ketika mereka yang penting datang ke sekolah ketika baru mendengar kata puisi. Aduh, mereka wis males nggak guna katanya gitu. Gitu ya. Ini diputarkan lagu-lagunya itu. Ariel Noah tuh kan anak-anak suka ya. Yang tak ada yang abadi gitu ya. Kemudian Fadli Padi itu lagu-lagunya Padi itu juga puitis. Ya Kak, diputarkan musiknya dulu aja deh. Atau Dewa yang waktu saya SMA itu apa? Yang Pupus itu angkatannya Pupus yang ketika vokalisnya Oja itu ya. Banyak. Nah, saya lupa juga tapi itu kan bukan angkatan kami. Kalau anak-anak sekarang masih masuk kah? Masih masuk kan ini Padi Reborn kan baru ada itu, baru 1 tahun kan Padi Reborn itu Noah itu. Nah, untuk anak iya iya kalau kita ngomong musik ya, karena kita lebih hafal yang dulu ya. Ya itu umurnya. Kalau di ini aja diajak main, dengarkan musik aja dulu, musik yang mereka sukai, kita tuliskan syairnya gitu. Secara nggak sengaja ini loh, ini lirik ini awalnya bisa jadi dari puisi gitu loh, walaupun mungkin ada yang membuat notasinya dulu ya, notasinya ininya dulu ya. Tapi kalau kita ini kan liriknya bentuknya puisi kan, ya sudah itu kita pelajari yang ringan itu, maksudnya bukan ringan sih, yang apa ya, jalan untuk membuka anak-anak menyukai puisi ya itu gitu. Apa kita putarkan itu. Atau nah, mungkin ternyata kalau dari segi ini ya, iya, kalau ternyata butuh ya orang-orang yang pintar syair itu berapa banyak yang diperoleh oleh pencipta lagu itu ya. Ininya ya. Kan sekarang kan zaman UMKM itu ya. Benar. Zaman apa ekonomi kreatif itu ya. Jadi bikin caption, bikin 1-2 patah kata, kemudian bikin lirik lagu kalau dulu ya. Itu ya ada nilai ekonominya memang kalau kita ada jalan di sana gitu, seperti itu. Ya. Kuluk tuh sebenarnya bisa kok mencuri hati anak-anak murid SMK laki-laki yang notabene laki. Bisa banget tuh jagonya. Jagonya Kuluk, komunikasinya keren Kuluk. Iya benar. Masuk ke semua umur. Karena dia nggak pernah tua, dia tuh selalu muda terus dia tuh Kuluk itu. Iya. Aku ngebayangin menyentuh hati semua orang nih. Kalau udah ngomong sama, aduh udah deh pokoknya heboh. Kadang sampai kita nggak ngerti ngomong. Iya. Oke. Ada aja. Kalau pengen beli buku kamu di mana nih, Mi? Bisa DM saya, waduh. Bisa DM saya, ini tadi saya berpikir. Tuh kan, berpikir gimana? Berpikir untuk apa? Kan kalau di Shopee itu kan saya kan dikenal sebagai penjual kue, bukan penjual buku. Iya. Masa saya sampingkan buku saya bersama kue gitu, Pinky cookies. Pinky apa namanya? Blue. Pinky Blue. Ya, Pinky Blue cookies. Ya, kalau pengen kue kering premium taste, langsung aja pesan ke Ismi. Kalau pengen tahu Ismi itu apa, baca bukunya. Isnatul Ismi, Instagramnya DM langsung. Isnatul Ismi, DM langsung ke Instagram. Bukan begitu, Mi? Iya, atau ada cara lainnya lagi nggak? Apa? Ada cara yang lainnya? Ada cara yang lainnya lagi nggak untuk beli bukunya? Beli sementara ya, bukan giveaway ya? Ya, kan ada giveaway kan nanti ya? Ada giveaway juga, tenang aja itu. Yang giveaway nanti ya, kalau ini harus beli juga. Iya, boleh DM saya, silakan di Instagram saya ini Isnatul Ismi.
Oke, lewat situ aja ya berarti ya. Oke deh, closing statement nih, Mi. Closing statement tentang puisi. Boleh silahkan untuk menutup perjumpaan kita di rumah kata. Oke. Apa ya? Ada orang yang menggunakan puisi sebagai sarana menyalurkan katarsisnya, karena kita butuh itu. Setiap manusia butuh itu ya untuk menyalurkan emosi dan ekspresinya. Tetapi ada orang yang menganggap puisi itu berat sekali, apalagi anak-anak muda kita. Nah, kita kita kenalkan dengan cara seasik mungkin, dengan cara seringan mungkin, dengan cara seindah mungkin, penuh cinta ya, karena puisi bagi saya itu cinta. Seperti itu. Dan puisi juga jangan lupa leluhur kita ya, orang-orang Nusantara itu menyampaikan nilai moral, menyampaikan nilai budaya, adat istiadat, nilai-nilai kehidupan itu juga lewat puisi. Jadi kita kembali ke puisi untuk kebaikan kita sendiri, curhat itu tadi, katarsis itu tadi, kita kembali ke puisi untuk menyampaikan nilai-nilai budaya itu tadi, nilai-nilai kehidupan itu tadi. Itu Ica. Oke, hari hati berpuisi. Ismi, thank you banget udah hadir di rumah kata. Sahabat literasi Terima kasih banyak. Iya, bisa terima kasih RRI Surabaya. Oke, jadi bisa ikutin rumah kata juga di YouTube RRI Surabaya juga ya. Stay tune terus dan podcast Keluarga Angkasa. Thank you buat yang udah gabung, dosen kita juga, teman yang udah gabung. Thank you, Ismi, thank you. Sampai ketemu di karya berikutnya ya. Iya, amin, amin insya Allah. Terima kasih banyak ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.